Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Ferdi Roberto Tahayan dengan NIM 42325024. Di sini saya akan menjelaskan konsep basis data dan implementasi SQL yang dimana referensi utama adalah dari buku An Introduction to Database System. Pertama kita melakukan persiapan skema dengan buat database, tabel, dan isi tabel. Yang pertama adalah Data Manipulation Language atau DML. DML adalah aspek manipulatif dari model relasional yang memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus data dalam tabel. Digunakan untuk manajemen data operasi sehari-hari seperti mengisikan data baru, memperbarui data, dan menghapus data. Contohnya adalah kita memasukkan data baru marketing dengan budget 10M. Inquiry ini sebagai berikut dan hasilnya sebagai berikut. Contoh yang kedua adalah menambahkan pengiriman shipment dan supplier S4 untuk part B3 sejumlah 1000 unit. Insert into ship S number, P number, quality, value dengan S4 P3 1000 dengan hasil sebagai berikut. Yang ketiga adalah insert partial atau kolom tertentu, menambahkan karyawan baru hanya dengan ID dan nama. Dengan insert employee hanya employee number dan emailnya, maka nanti akan menampilkan hasilnya sebagai berikut. Yang keempat adalah update nilai tunggal atau mengubah gaji karyawan S1 menjadi 45. Query-nya akan menggunakan update employee set salary 45.000 where employee S1 dengan hasil sebagai berikut. Contoh yang kelima adalah menaikkan budget semua departemen sebesar 10% dengan budget update departemen set budget kali 1,10, maka nanti budgetnya akan dinaikkan. Contoh yang keenam, menghapus satu baris. Definisinya adalah menghapus data karyawan dengan nomor E4 yaitu pertama memasukkan data E4 dan C2 dan mendelete from employee where employee numbernya adalah E4, maka yang dipanggil nanti tidak akan keluar. Menghapus baris dengan kondisi deskripsi menghapus semua pengiriman dengan jumlah quality kurang dari 100 dengan S number, P number, quality. Yang query table adalah operasi pengambilan data dari tabel yang dibersihkan memulai sebagai tabel. Aspek struktural digunakan untuk menjawab pertanyaan ad hoc atau laporan rutin dengan mengambil set data yang relevan dari basis data tanpa mengisinya. Yang pertama adalah melihat seluruh data tabel departemen dengan select all from departemen. Yang kedua hasil hanya menambahkan nama karyawan dan gaji. Select name salary from employee dengan hasilnya sebagai berikut. Yang ketiga mencari departemen yang memiliki budget lebih dari 8 juta dengan select all from departemen where budget lebih besar dari 8 juta akan menghasilkan departemen dengan hasil 10 juta. Kombinasi proyeksi dan direksi saksi menampilkan nama dan departemen saja budgetnya lebih besar dari 8 juta. Select the name from departemen where budget lebih besar 8 juta akan melakukan nama marketing. Contoh yang kelima dalam mencari karyawan dengan namanya adalah Lopez. Kita menambahkan datanya terlebih dahulu dengan E6 Lopez 42.000. Select all from employee where a name adalah Lopez. Di sini akan menghasilkan sebagai berikut. Yang keenam adalah mencari karyawan dengan gaji antara 40.000 dan 50.000. Select all from employee where salary between 40.000 and 50.000. Between akan mencari salary yang antara 40.000 dan 50.000. Yang ketujuh adalah menampilkan data karyawan diurutkan berdasarkan gaji tertinggi. Select all from employee ordered by salary descending, yang dimana hasilnya akan sama tetapi berbeda pada urutannya karena diurutkan dari yang terbesar dengan descending.
Data integrity adalah aspek integritas memastikan bahwa data dalam tabel akurat dan konsisten, melibatkan aturan constraint yang harus dipenuhi oleh setiap saat. Penggunaannya mencegah data sampah masuk ke dalam database. Yang kedua aturan utama dari data integrity adalah primary key, identitas unik baris, dan foreign key, provincial antar tabel. Contohnya adalah membuat tabel depth dengan depth no sebagai primary key. Query ini akan gagal karena depth no adalah identitas unik tabel depth departemen. Tidak boleh ada dua departemen dengan nomor yang sama. Yang kedua adalah memastikan tidak ada nama departemen yang sama. Alter table and add constraint unique name, unique dname. Query-nya akan gagal nama departemen atau dname. Tidak boleh kembar antar baris meskipun bukan primary key. Contoh ketiga dan keempat adalah membuat tabel employee. Depth no merujuk ke tabel departemen atau foreign key. Ename tidak boleh kosong atau not null. Query-nya akan gagal karena kolom depth no tidak di tabel employee adalah rujukan. Karyawan hanya boleh bekerja di departemen yang sudah terdaftar tabel departemen. Kolom ename wajib diisi, tidak boleh kosong. Yang kelima adalah memastikan gaji tidak boleh negatif atau nol. Query-nya akan gagal karena membatasi dengan nilai, misal gaji salary harus lebih dari 0. Query yang keenam adalah insert into department values di satu marketing 10.000. Query-nya akan error karena duplikat entry D1 for query primary. Yang ketujuh adalah insert into employee value E9 Susi D99 50.000. Query-nya akan error karena D99 tidak ada di tabel depth. Join clause adalah operasi yang menggabungkan dua tabel menjadi satu berdasarkan nilai yang sama pada kolom umum atau common column. Hasil join berisi sebuah kemungkinan baris yang cocok dari kedua tabel, menghubungkan data yang terpisah di tabel berbeda, misalnya menghubungkan karyawan dengan departemennya atau supplier dengan barang yang disuplainya. Contohnya seperti menampilkan karyawan beserta nama departemennya berdasarkan kebersamaan kolom depth no. Select employee no, employee name, departemen dname from employee, join departemen yang dimana di employee depth no-nya sama dengan depth no. Akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Contoh berikutnya adalah left join, yang dimana kita akan menampilkan semua departemen termasuk yang tidak memiliki karyawan. Akan menghasilkan seperti ini. Yang kedua adalah cross join, dan query sebagai berikut, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dan self join akan mencari pasangan karyawan bekerja di tempat yang sama, akan menghasilkan sebagai berikut. Advanced query melibatkan konsep automatic navigation atau optimizer dan penggunaan nested relational expression atau query bersarang, mencakup penggunaan views atau tabel virtual untuk menyederhanakan query kompleks, menjawab pertanyaan kompleks yang memerlukan langkah bertingkat, atau misal siapa yang gajinya di atas rata-rata, atau menyembunyikan kompleksibilitas data dari penggunaan akhir. Contoh experience query-nya akan adalah mengambil gaji karyawan bernama E1, ekspresi bersarang, proyeksi dari ekstraksi. Select salary from employee, where employee number adalah E1, akan menampilkan salary dari E1 adalah 40.000. Yang kedua adalah kita akan membuat views yang dimana views topem untuk karyawan dengan gaji 33.000 dengan create view topem as select employee number, name, salary from employee, where salary lebih besar dari 30.000, akan menghasilkan hasilnya sebagai berikut. Dan yang contoh berikutnya, menghitung estimasi sisa budget departemen jika gajinya semua karyawan dibayarkan. Select name budget dan gajinya akan
dijumlahkan atau di sum dengan hasil sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih.